Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung ya dalam kegiatan tutorial mata kuliah Akuntansi Manajemen minggu keempat. Capaian pembelajaran selama mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau menghasilkan laba target, mampu menentukan jumlah pendapatan yang diperlukan untuk mencapai impas dan menetapkan target laba, mampu membuat dan menjelaskan arti grafik biaya volume laba, mampu membuat gambaran analisis biaya volume laba untuk multiproduk, menganalisis perbedaan biaya variabel dan biaya penyerapan, menggunakan biaya variabel untuk tujuan evaluasi kinerja dengan menggunakan laporan laba rugi segmentasi. Sumber belajar untuk analisis cost volume laba ini adalah bahan ajar khususnya modul 4 dan bahan lain yang relevan dengan materi minggu ini. Silakan mahasiswa bisa melihat panduannya pada RAT. Di samping itu, diharapkan mahasiswa aktif mengikuti diskusi, karena keikutsertaan Anda dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tutorial Anda. Anda juga diharapkan dapat berlatih dengan mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis. Selamat mengikuti, selamat belajar, dan sukses buat kita semuanya. Mahasiswa, berikut adalah analisis cost volume laba untuk produk tunggal. Dasar-dasar analisis cost volume laba atau KVL yang pertama yaitu margin kontribusi atau yang disebut dengan contribution margin. Selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel. Dua hal penting dalam margin kontribusi yaitu biaya-biaya harus dapat dipisahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap. Kepentingan manajemen, laporan yang disajikan tidak mengikuti cara penyajian menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam laporan laba rugi dengan pendekatan margin kontribusi, semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilaku, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya yang bisa dikendalikan manajemen adalah biaya yang bersifat variabel. Persamaan margin kontribusinya adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Berikutnya adalah rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel. Perbandingan antara jumlah margin kontribusi dengan pendapatan menghasilkan rasio margin kontribusi dalam jumlah rupiah atau pendapatan. Rasio digunakan untuk mengamati perubahan margin kontribusi akibat perubahan jumlah atau pendapatan dalam rupiah. Selanjutnya tentang analisis titik impas atau break-even point. Yang pertama, analisis titik impas atau ATI adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba ataupun menderita kerugian. Yang kedua, ATI seringkali diidentikan dengan analisis biaya volume laba atau yang biasa disebut dengan BVL. Titik impas dapat dinyatakan dalam satuan unit produk dan satuan mata uang atau rupiah. Tiga teknik atau pendekatan untuk menentukan titik impas yaitu yang pertama, Operating Income Approach atau pendekatan laba operasi. Yang kedua, Contribution Margin Approach atau pendekatan margin kontribusi. Dan yang ketiga adalah Graphical Approach atau pendekatan grafik. Trevor wants a new bike, so Big Sister Taylor helps him look for work to pay for it. After a few months of raking and mowing, saving and investing, Trevor can buy a new bike and get tools to start his own business and hire his friends to help. Now Trevor is earning profits because his revenue from customers is more than his expenses. Tyler thinks money grows on trees. It doesn't. Good thing Trevor and Sis are there to help Tyler when times are tough. Time is money. Start saving now. Mahasiswa yang budiman, selanjutnya kita akan mencermati tentang pendekatan laba operasi. Laba operasi didapat dengan pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Rumus titik impas dalam kuantitas yaitu titik impas atau kuantitas sama dengan biaya tetap dibagi dengan H min V. H adalah harga jual, V-nya adalah biaya variabel per unit. Sementara rumus titik impas dalam nilai uang adalah titik impas atau nilai uang sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi V per H. V-nya tadi apa? Ya, V adalah biaya variabel per unit, sementara H-nya adalah harga jual. Yang kedua tentang pendekatan margin kontribusi. Rumus titik impas margin kontribusi dalam kuantitas yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Untuk rumus titik impas margin pendekatan rasio kontribusi dalam uang, biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Ketiga tentang pendekatan grafik.
Grafik cost volume laba atau yang disingkat dengan KVL menggambarkan keterkaitan antara biaya, volume, dan laba operasi dengan menggabungkan garis total penjualan dengan garis total biaya pada satu grafik yang sama. Selanjutnya, kita akan bahas tentang target laba. Ada 3 macam target. Yang pertama, target laba ditetapkan dalam jumlah tertentu. Yang kedua, target laba ditetapkan dalam jumlah persentase tertentu dari pendapatan. Yang ketiga, target laba ditetapkan dalam jumlah tertentu setelah diperhitungkan pajaknya. Asumsi yang harus dipenuhi analisa cost volume laba yaitu fungsi biaya dan pendapatan adalah linear, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti, produksi sama dengan penjualan, dan bauran sama dengan penjualan. Mahasiswa, selanjutnya kita akan cermati tentang analisis cost volume laba dalam bauran penjualan dan struktur cost. Yang pertama, struktur biaya dan degree of operating leverage atau DOL, DOL. Struktur biaya menunjukkan proporsi biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi perusahaan. Bagaimana struktur biaya yang paling baik? Jika pendapatan perusahaan naik dalam jumlah yang sama, maka kenaikan laba akan lebih tinggi pada perusahaan yang komposisi biaya tetapnya lebih tinggi dari perusahaan yang lain. Sebaliknya, bila terjadi penurunan yang memiliki struktur biaya tetap lebih tinggi, akan lebih cepat masuk ke daerah yang merugi. Yang kedua, resiko dan ketidakpastian. Dua konsep untuk mengukur ketidakpastian yang pertama adalah margin pengaman atau margin of safety, yang kedua adalah degree of operating leverage. Selanjutnya, kita akan cermati tentang penetapan cost absorpsi dan penetapan cost variable. Dua metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama penetapan cost variable atau variable costing. Dalam hal ini, cost produk hanyalah cost manufaktur yang bersifat variabel. Untuk penetapan cost absorpsi atau absorpsi costing, seluruh biaya manufaktur dimasukkan sebagai cost produk, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Untuk laporan laba rugi di bawah variable costing dan absorption costing, ada dua. Yang pertama, penentuan cost produk di bawah variable costing dan absorption costing adalah berbeda, maka akan menghasilkan laba operasi yang berbeda. Untuk penilaian persediaan, sebelum menghitung nilai sediaan alih-alih nilai laba operasi, maka harus dihitung terlebih dahulu produksinya per unit. Slide terakhir untuk salam sapa minggu keempat, yaitu mahasiswa bisa mencermati tentang penyusunan laba rugi. Besarnya perbedaan laba antara variable costing dengan absorption costing dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Perbedaan laba, di sini ada VC income, VC adalah V-nya adalah variable cost, dan AC income, A-nya adalah absorption cost. Sama dengan fixed overhead per unit dikali merupakan penjumlahan dari unit yang diproduksi dikurangi dengan unit yang terjual. Semoga bermanfaat. Jangan lupa absen dan mencoba pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal kuis. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Salam sejahtera, tetap semangat.